guys, balik lagi di channel ini dan selamat datang buat yang baru mampir di channel ini. Karena kami akan membahas evaluasi dan pengendalian strategi. Menurut Norman E. Groundlot, evaluasi adalah suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Nah, fungsi evaluasi sendiri ialah sebagai alat seleksi, sebagai alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan sebagai alat diagnostik. Karakteristik dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi merupakan pekerjaan yang kompleks dan sensitif. Evaluasi strategi harus memiliki fokus jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, Richard Rulmot menemukan 4 kinerja yang bisa dipakai dalam mengevaluasi sebuah strategi. Yang pertama, konsistensi, yang kedua, konsonan, yang ketiga, kelayakan, dan yang terakhir, keunggulan. Alasan mengapa evaluasi strategi sulit dilakukan saat ini. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, meningkatkan tingkat kesulitan dalam prediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, jumlah variabel yang semakin banyak. Yang keempat, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan using. Yang kelima, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mengaruhi organisasi. Yang keenam, makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan bisa dilakukan, ditambahnya dengan berbagai ketidakpastian yang menyertainya. Pengendalian strategi. Pengendalian strategis adalah suatu usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. 4 jenis dasar pengendalian strategi. Pertama, pengendalian premis. Setiap strategi didasarkan pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Pengendalian premis ini dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan terus-menerus apakah prinsip yang mendasari strategi masih dapat berlaku. Kedua, pengamatan strategis. Pengamatan strategis dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus. Pengendalian berupa peringatan khusus merupakan tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Keempat, pengendalian atas implementasi. Pengendalian atas implementasi dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Jenis-jenis pengendalian berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan strategis. Pengendalian taktis menekankan pada implementasi berbagai program dan menggunakan pengukuran jangka menengah dari 6 bulan sampai 1 tahun, seperti pasar modal pada kategori produk tertentu. Maksud dari pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Tujuan sistem pengendalian strategi adalah untuk memonitor dan mengevaluasikan kemajuan pencapaian sasaran-sasaran strategi. Pengendalian operasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tingkat korporasi. Tingkat korporasi adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pada orientasi nilai, value, lebih konseptual dan tersentralisasi. 2. Tingkat divisional. Tingkat divisional adalah lebih banyak dilakukan pada level middle management. Cirinya jangka waktu relatif pendek, keputusan-keputusan dibuat untuk menjebatani keputusan tingkat korporasi dan fungsional berisiko rendah. Yang terakhir, tingkat fungsional adalah melibatkan masalah-masalah operasional yang berorientasi pada aktivitas risiko rendah, biaya yang dibutuhkan rendah,
Keputusan dibuat tergantung kepada ketersediaan SDM, sumber daya manusia, dan sumber daya perusahaan. Tujuan pengendalian antara lain sebagai berikut. Pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Keempat, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Kelima, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Keenam, memajukan efisiensi dalam operasi. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas. Kedelapan, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.